Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Arsitektur SSD Mobile Net versi 2 untuk klasifikasi bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad J. Nurjaman dan NIM 2006160 dan mesin pembimbing saya yaitu Bu Leni STMkom. Yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian deep learning, penelitian sebelumnya, arsitektur single shot detektor, pengertian transfer learning, pengertian framework TensorFlow Object Detection API, dan kerangka penelitian, work breakdown struktur, sumber data, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Baik, untuk saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Saya di sini meneliti tentang pembuatan model klasifikasi bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu sendiri adalah sebuah cara untuk berkomunikasi yang sering digunakan oleh komunitas difabel seperti orang-orang tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya, yang dimana bahasa ini melibatkan gerakan tubuh seperti gestur tangan untuk menyampaikan makna mereka. Untuk proses pembelajaran bahasa isyarat ini masih bisa dibilang masih menggunakan metode tradisional, yakni menggunakan atau mengandalkan task-based language teaching atau task-based language teaching yang berarti mengandalkan situasi dunia nyata seperti metode praktek, buku kamus, dan lain sebagainya. Dan ya, tidak lupa menggunakan metode maternal reflektif yang dimana metode ini melibatkan pertukaran ide, informasi, atau perasaan antara dua individu seperti guru dan siswa. Dengan metode ini masih ada kendala seperti beberapa siswa mengalami kesulitan pada saat memahami gestur tangan yang ada di buku kamus. Itu salah satu permasalahannya, dan penelitian ini bertujuan untuk atau mempunyai goals untuk memberikan solusi atas masalah yang tadi. Rumusan masalah pada penelitian itu yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Rumusan masalah di penelitian ini yaitu bagaimana cara membuat model prototipe klasifikasi bahasa isyarat Indonesia dengan menggunakan arsitektur SSD Mobile Net versi 2 dan framework TensorFlow Object Detection API. Dan tujuan dari penelitian ini adalah membuat model prototipe klasifikasi bahasa isyarat Indonesia dengan arsitektur single shot detektor dan model prototipe SSD Mobile Net versi 2 sekaligus menggunakan framework TensorFlow Object Detection untuk pelatihan modelnya dan evaluasi modelnya untuk digunakan sebagai klasifikasi bahasa isyarat Indonesia. Pengertian deep learning itu sendiri yaitu sebuah cabang dari machine learning dan kecerdasan buatan yang melibatkan penggunaan jaringan serama tiruan atau artificial neural network yang dimana memiliki kemampuan untuk belajar dari sebuah data yang membuat model ini sangat efektif untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi layaknya otak manusia. Deep learning telah menjadi sebuah alat yang ampuh di bidang computer vision, lebih spesifiknya di model pengenalan citra atau object detection, yang dimana dengan deep learning model bisa mengidentifikasi dan memahami konten dan konteks dari sebuah citra. Karena itu metode deep learning digunakan pada penelitian ini. Beberapa penelitian terkait pada penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian pertama classifying BISINDO alphabet using TensorFlow Object Detection API oleh Hayati et alia tahun 2023. Penelitian yang kedua yaitu Android based application for real time Indonesian sign language recognition using convolutional neural network oleh Sutjadi tahun 2023.
Yang ketiga yaitu CB Sign Language Recognition using Convolutional Neural Network combined with Transfer Learning and Non-Trainable Parameter oleh Swartijo et alia tahun 2021. Yang penelitian yang keempat yaitu American Sign Language Recognition and Training Method with Recurrent Neural Network oleh Lee et alia tahun 2021. Yang kelima yaitu Translating CB Sign System for Indonesian Gesture to Text in Real Time using a Mobile Device oleh Jonathan Dorakun tahun 2022. Dan beberapa penelitian pendukung seperti Image Classification on Garutan Batik using Convolutional Neural Network with Data Augmentation oleh Fitriani et alia tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu Application of Machine Learning Technique for Real-Time Sign Language Detection using Wearable Sensor oleh Sakwib and Rahman tahun 2020. Untuk arsitektur yang digunakan pada penelitian ini bisa dilihat pada gambar. Dan untuk definisinya, menurut Rao et alia tahun 2022, single shot detector adalah sebuah algoritma deep learning yang sering digunakan untuk deteksi objek. Jadi intinya algoritma ini digunakan untuk object detection atau klasifikasi bounding box atau kotak pembatas yang nantinya akan dibahas pada hasil dan pembahasan. Dan untuk arsitekturnya bisa dilihat ada 3 lapisan pada arsitektur ini, yaitu lapisan input, yang kedua adalah lapisan backbone model, yang pertama adalah mobile net versi 2 atau model pelatih yang digunakan pada penelitian ini, beberapa lapisan konvolusional, dan lapisan terakhir adalah lapisan detection atau classification, yang dimana pada output layer ini di model akan menghasilkan bounding box yang atau kotak pembatas dan kotak pembatas ini akan menjadi acuan model klasifikasi. Dan objek mobile net versi 2 ini digunakan sebagai fitur ekstraktor untuk mengekstrak fitur-fitur yang akan atau yang bisa dipelajari oleh model. Untuk pengertian transfer learning itu sendiri adalah sebuah teknik yang melibatkan pemanfaatan pengetahuan atau informasi yang didapatkan dari suatu domain atau tugas dan menerapkannya ke domain tugas yang lain. Jadi intinya penggunaan model prarati ini melibatkan transfer learning karena bisa menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Jadi model prarati yang pada saat pembuatannya dilatih dengan dataset yang berjumlahnya besar dan beberapa lapisan di model prarati tersebut di freeze atau dibekukan dan bisa digunakan untuk melatih dataset baru. Dan di penelitian ini juga digunakan framework TensorFlow Object Detection API. Anggaplah framework ini seperti CodeIgniter untuk web development atau Flutter untuk mobile development. Jadi framework machine learning. Di framework ini terdapat beberapa script, yaitu untuk pelatihan model, export model, dan beberapa utilitas seperti visualization utility, model builder, dan tools yang sangat penting untuk pembuatan model object detection. Ini adalah penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bisa dilihat untuk slide selanjutnya, yaitu work breakdown struktur yang akan memecahkan atau membreakdown tahapan-tahapan yang ada pada tahap implementasi. Bisa dilihat dan sumber data yang digunakan berupa gestur alfabet bahasa isyarat Indonesia yang berjumlah 520 data mempunyai 26 kelas atribut. Pada bagian hasil pembahasan ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, dan di pengumpulan data ada beberapa tahap lagi, yaitu data collect, data prepare, data analyze,
tahap selanjutnya yaitu fine tuning model, training and evaluation, dan pengujian model. Untuk flowchart pengumpulan data bisa dilihat, jadi diawali dengan capture frame by frame dengan webcam dan OpenCV, bantuan webcam dan OpenCV. Lalu dilanjutkan dengan pelabelan data citra dengan tools label EMG, split data sebesar 60% untuk training, 40% untuk dataset test. Lalu setelah dipisahkan konversi ke format TensorFlow record. Jadi outputnya nanti ada dua file TensorFlow record, yang satu untuk dataset train dan yang satu lagi untuk dataset test. Dan pembuatan level map untuk kategori klasifikasi. Tadi saya sudah jelaskan. Data prepare ini merupakan gambaran dari pelabelan data, level map, dan file TensorFlow record yang akan digunakan untuk pelatihan model. Dan juga pada tahap ini dilakukan splitting data yang tadi disebutkan, dan dilakukan juga validasi oleh pakar bahasa isyarat Indonesia, yang dimana validasi berupa validasi gestur, apakah gestur yang ditampilkan sudah benar atau tidak. Dan ini adalah tahap fine tuning model atau tahap pencocokan model dengan dataset baru, yang dimana pada tahap ini melibatkan konfigurasi pipeline config bawaan model perlatih, konfigurasi jumlah kelas yang akan diklasifikasi, konfigurasi batch size untuk trainingnya, konfigurasi path seperti path untuk checkpoint model perlatih, konfigurasi fine tune checkpoint type, konfigurasi path label map untuk kategori klasifikasi, konfigurasi map path directory untuk kedua TensorFlow record yang tadi. Dan ini adalah proses pelatihan modelnya, bisa lihat. Jadi pelatihan modelnya dilakukan dengan framework Object Detection API, TensorFlow Object Detection API, dan evaluasinya dilakukan dengan menggunakan tools yang bernama TensorBoard. Ini untuk mind map pelatihan modelnya. Jadi intinya yang terjadi pada pelatihan model ini, pelabelan kotak pembatas tadi yang dihasilkan pada saat pelabelan data yang menggunakan tools label EMG itu dijadikan ground truth atau acuan untuk model, dengan membandingkan bounding box yang dihasilkan model atau prediksi bounding box yang dihasilkan model apakah akurat atau tidak dengan bounding box yang dihasilkan pada saat pelabelan data. Dan pada saat model training ini, pelatihan model ini juga menghasilkan file yang bernama checkpoint. File ini mengandung atau terdapat histori pelatihan seperti waktu pelatihan dan lain sebagainya, dan bobot model, yang dimana bobot model ini akan bisa digunakan untuk pembuatan model atau evaluasi model. Dan ini adalah evaluasi model menggunakan TensorBoard. Bisa dilihat untuk grafik classification loss-nya, yang dimana pada awal step itu error klasifikasinya sangat besar, dan pada akhir step yaitu step 20.000 ke 20.000 error yang dihasilkan sangat kecil, yang hanya sebesar 6%. Dan untuk skor mean average precision, yang dimana saya menggunakan Coco evaluation metric, mean average precision sebesar maksimum 94%, average precision sebesar 91%, dan recall sebesar 85%. Dan pada saat pengujian model bisa lihat saya menggunakan webcam untuk klasifikasi gestur secara langsung dan memuat file checkpoint yang dihasilkan pada saat training tadi. Ini merupakan sampel klasifikasinya, dan ini adalah kesimpulan dan saran. Perlu diingatkan, model ini
masih pada tahap prototype dan untuk future worknya akan dilakukan deployment ke web app atau mobile app, dan juga akan bisa penelitian ini bisa diperluas untuk kategori klasifikasinya, yang dimana bisa menggunakan gestur kata-kata dalam Bisino yang memerlukan gerakan lebih seperti halo, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan perlu diingatkan juga, jika ingin membuat model klasifikasi gestur yang memerlukan gerakan lebih, perlu menggunakan pendekatan yang berbeda dari penggunaan library juga berbeda, seperti MediaPipe untuk tracking jari tangan, dan dataset yang digunakan juga berbeda. Dari hasil riset, kalau nggak salah dataset yang digunakan itu berupa video. Sekian dan terima kasih.